السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-ikhwah rahimakumullah, lanjut pembahasan kita dalam keimanan terhadap takdir. Pada pembahasan buah dari keimanan terhadap takdir, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, "Walil imani bil qadari kamaratun jalilatun minha al-ula al-i'timadu 'ala Allah ta'ala 'inda fi'l al-asbab bihaythu la ya'tamidu 'ala as-sabab nafsihi لأن كل شيء بقدر الله تعالى." Kata beliau rahimahullah, keimanan terhadap takdir memiliki manfaat yang sangat baik, mendatangkan hasil yang sangat berharga. Di antaranya akan muncul i'timad, penyandaran hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyandaran hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketergantungan dan penyerahan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan sebab, dalam arti kita tidak akan bersandar lagi kepada sebab itu, sebab segala sesuatu hanyalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berusaha, menempuh usaha-usaha yang benar, yang semakin hebat usaha itu, maka kita tidak akan bersandar kepada kehebatan usaha. Sebab kita yakin bukan usaha yang memberi, bukan usaha yang menentukan, tapi semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah takdirkan, Allah kehendaki, baru pasti terjadi, baru kita akan peroleh.
inilah bagaimanapun hebatnya usaha kerja yang kita lakukan, maka dengan keimanan terhadap takdir kita hanya akan bersandar, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini dapat kita pahami bahwa penyandaran dengan usaha adalah dua hal yang tidak mungkin bisa lepas, yang dengannya sangat berhubungan dengan keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Sekedar kami ingatkan bahwa usaha dapat kita tempuh ketika usaha itu dibenarkan oleh syariat dan sesuai dengan tuntunan, dibenarkan oleh syariat dan nyata sesuai dengan hukum syar'i dan hukum kauni. Ini usaha. Kewajiban kita bersungguh-sungguh dalam usaha, mengerahkan segenap kemampuan dalam mewujudkan usaha, menempuh sebab yang syar'i dan nyata. Tapi ingat, bagaimanapun hebatnya usaha itu menjadi sebab terwujudnya ini dan itu, maka jangan sekali-sekali bersandar kepadanya, sebab keimanan kita terhadap takdir menegaskan tidak ada yang memberi kecuali hanya Allah, tidak ada yang mengadakan kecuali hanya Allah, tidak akan ada kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala inginkan kehendaki. Jelas? Dengan demikian kita akan selamat dari ketergantungan kepada siapapun juga selain Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, tetap disertai dengan usaha maksimal. Berarti jamaah, keimanan terhadap takdir sangat erat hubungannya dengan jenjang kesempurnaan hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teringat hadis 70.000 umat Muhammad SAW yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tanpa hisab, tanpa azab. Ketika Nabi SAW menjelaskan sifat mereka, maka Nabi SAW menyebutkan 4 sifat yang keseluruhannya kembali kepada sifat yang keempat. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya menegaskan bahwa di antara umat beliau sallam ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Mulus dan menempati kedudukan yang setinggi-tinggi kedudukan sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat mereka ternyata kembali kepada kesempurnaan ketergantungan. Sementara tidak akan mungkin jamaah kita bergantung kalau rusak keimanan terhadap takdir. Kita tidak akan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita akan memanggalkan kehebatan kita, ilmu kita, pengalaman kita, modal kita, rekan-rekan kerja kita, banyaknya usaha kita dan yang semisalnya. Jadi keimanan terhadap takdir betul-betul merupakan kunci. Karena itulah wajar ketika Nabi SAW ditanya tentang iman, maka Nabi tegaskan hal ini dengan mengulangi kalimat wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu beriman terhadap takdir baik dan buruk. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Serasa hal ini jelas ya. Tinggal gimana kejelasan perkara ini betul-betul kita wujudkan dalam peristiwa-peristiwa yang kita alami dalam kehidupan keseharian.
Jadi ketika orang mengalami peristiwa ini, peristiwa itu dalam kehidupannya, kemudian melemah ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka periksa keimanan terhadap takdir. 4 rukun itu. Ilmu, kitabah, masyiah, dan khalq. Ilmu, penulisan, kehendak, dan penciptaan. Bermantap itu. Yakini akan kehendak Allah yang pasti, yang tidak akan mungkin terjadi sesuatu pun apapun kecuali hanya ketika Allah Subhanahu wa taala kehendaki, ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Yakin betul bahwa tidak akan mungkin terjadi apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak takdirkan. Sehingga dengannya jamaah, kita betul-betul murni bergantung, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kepada sebab. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekedar pelengkap sehubungan dengan sebab, maka ada 3 ilmu yang harus dipahami tentang sebab. Hal yang pertama, jangan sekali-sekali menetapkan sebab bahwa dia adalah sebab untuk perkara ini kecuali hanya dengan apa yang ditetapkan secara syar'i dan kauni. Kapan kita menetapkan ini sebab sementara bukan sebab, maka kita telah golongkan, kita telah melakukan kesyirikan. Dan bersamaan dengan itu kita telah merusak akal kita. Hal yang kedua, sehubungan dengan sebab, sebab yang syar'i dan kauni ini, yang harus kita tetapkan ini, kita tempuh, kita upayakan dengan memegang prinsip sabda Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk. Sungguh-sungguh betul, kerahkan segenap kemampuan sampai batasnya, sampai puncaknya terhadap segala perkara yang bermanfaat bagi kamu. Semakin hebat manfaat perkara itu, semakin hebat sebab itu mendatangkan manfaat ini, dan semakin besar manfaatnya, maka semakin upayakan, maksimalkan. Dan bersamaan dengan itu, jangan bersandar kepada sebab, tapi bersandarlah kepada penentu sebab, Allah Subhanahu wa taala. Di sini keimanan terhadap takdir dan sekaligus ketawakalan. Hal yang ketiga, bagaimanapun hebatnya perkara itu menjadi sebab, sebab itu berjenjang-jenjang. Obat sakit kepala ada yang diminum sekali, beberapa jam kemudian baru bereaksi, tapi ada reaksi, alhamdulillah sembuh. Ada juga yang lebih singkat dari itu, langsung sembuh. Ada juga yang lebih kuat dari itu, langsung sembuh. Bisa menjadi sebab sembuhnya. Berarti apa? Sebab itu berjenjang-jenjang. Sebagaimana amalan-amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala, salatnya seseorang sampai kepada Allah dengan pahala yang semakin besar, itu ditentukan dengan sebab-sebab yang beraneka ragam. Semakin hebat sebab itu, semakin luar biasa sebab itu, semakin melahirkan kehebatan, kecepatan dan kebesaran nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi sekarang dalam perkara yang ketiga ini, bagaimanapun hebatnya itu sebab, bagaimanapun luar biasanya itu sebab, maka kita hendaknya tetap yakin bahwa sebab itu
diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, berada dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah perlakukan sebagai sebab, maka bisa menjadi sebab terjadinya sesuatu. Dan kalau Allah yang menentukannya, membatasinya sehingga tidak jadi, maka tidak akan jadi. Sebab kita yakini bagaimanapun hebatnya, tetap di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan jadi itu sebab, air bisa memadamkan api, api mendatangkan panas, yang semisal itu. Ketika Allah jadikan sebab itu terjadi, maka ini sebagai ilmu bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita supaya kita memahami bahwa segala sesuatu itu terikat dengan sebabnya, yang menunjukkan hikmah Allah Subhanahu wa taala, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala yang mengingat sesuatu, yang menentukan sesuatu dengan sebab akibat. Yang dengannya kita berfikir, berusaha mencari, menelaah dan meneliti apa yang berhubungan dengan perkara kauni, urusan-urusan dunia atau urusan keberagamaan. Kita teliti, kita pelajari, gunakan akal, gunakan fikiran untuk mencari sebab yang paling bermanfaat. Sebab kita yakini Allah telah menjadikan sesuatu bisa menjadi sebab terjadinya sesuatu. Berarti ketika yang terjadi menyebabkan apa? Kita yakin akan hikmah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segala sesuatu sebagai dengan sebab akibat. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala nyatakan tidak terjadi, sebab memang masih berada dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala, bukan sebab yang menentukan diri sendiri. Dan kalau Allah yang mengaturnya mengatakan tidak jadi, maka pasti tidak akan terjadi. Di sini supaya kita semakin yakin akan kebesaran Allah, akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang hanya Dialah yang menjadi penentu segalanya. Sebagaimana yang terjadi pada kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, api tidak bisa membakar beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah mengatakannya, kuni barda, jadilah kamu dingin. Jelas? Dua kelompok sesat salah dalam memahami dua perkara ini. Di antara mereka hanya sekedar menitikberatkan sebab, pokoknya ini sebab, kalau dia begini pasti harus seperti ini, sehingga pengharusannya disandarkan kepada sebab. Salah. Sebab diatur oleh Yang Maha Kuasa yang menentukan segalanya. Yang lain lagi menitikberatkan semata kepada kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, lupa akan hikmah Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah mengatur sesuatu dengan sebab akibatnya. Akhirnya apa? Bersandar kepada Allah. Allah penentu segalanya, tetapi tidak mau menempuh sebab. Ini juga batil, ini juga usaha yang salah. Yang benar, yang memahami dua perkara ini dan mendudukannya tepat pada tempatnya. Baik. Hal yang kedua, yang merupakan buah dari keimanan terhadap takdir. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, agar supaya seseorang tidak ta'ajjub terhadap dirinya ketika terwujud keinginannya dari usaha dia. Sebab terwujudnya nikmat, terwujudnya keinginan itu
semata-mata nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakjuban dia terhadap dirinya akan menyebabkan dia lupa untuk bersyukur terhadap nikmat. Beda kalau kita beriman terhadap takdir. Bagaimanapun hebatnya usaha kita, bagaimanapun luar biasanya, maka kita tidak akan takabur, kita tidak akan bangga diri, sebab kita yakin bukan saya memberi, bukan usaha saya mengadakan, tapi semata nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah menetapkan nikmat, memberi nikmat melalui sebab. Siapa yang menginginkannya, siapa yang menempuh jalan yang benar. Al-ikhwah rahimakumullah, berarti keimanan terhadap takdir mengantar seseorang untuk bersyukur dengan kesyukuran yang benar. Asal kesyukuran adalah pengakuan hati bahwa segala nikmat datangnya hanya dari Allah. Keyakinan hati bahwa segala nikmat betul-betul pemberian murni dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, dan tak satu pun nikmat yang ada pada kalian kecuali hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang disertai dengan kesyukuran lisan, pujian-pujian kepada Allah dan pernyataan ini adalah kenikmatan dari Allah, kebaikan dari Allah. Seandainya Allah tidak inginkan, saya tidak akan dapat. Tapi karena Allah betul-betul menginginkan kebaikan kepada saya, nikmat kepadaku, saya pun mendapatkannya. Ini adalah rahmat dari Allah, nikmat dari Allah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran lisan yang selanjutnya disempurnakan dengan kesyukuran anggota tubuh, memanfaatkan seluruh nikmat itu untuk tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dia betul-betul yakin dia tidak akan peroleh semua itu semata-mata kecuali semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala menginginkannya. Kecuali semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala menginginkannya. Luar biasa keimanan terhadap takdir. Kalau pada poin yang pertama, dia merupakan kata kunci yang mengantar kepada kesempurnaan tawakal, penyandaran kepada Allah, yang merupakan sifat utama orang-orang yang sempurna tauhidnya, hamba Allah Subhanahu wa taala dari kalangan umat Muhammad SAW yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Maka di sini keimanan terhadap takdir menjadi penentu kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kesyukuran adalah kunci keberhasilan seluruhnya. Keberhasilan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala ditentukan dengan seberapa banyak tambahan yang dia peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ya tidak? Dapat tambahan semakin banyak, bertambah dan bertambah. Berarti berhasil. Sementara tambahan dari Allah Subhanahu wa taala Allah batasi hanya melewati kesyukuran. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, ini syarat. Jika kalian bersyukur, la azidannakum, saya akan tambah. Yang maknanya tidak akan mungkin saya tambah kecuali hanya dengan kesyukuran. Karena itu hati-hati. Kapan ada tambahan sementara orangnya tidak bersyukur, maka itu artinya istidraj, perlalaian. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu, "Idza ra'aita Allah yu'ti al-'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhib, fa inna ma huwa istidraj." Jika engkau melihat Allah memberi hamba berupa dunia padahal dia berada di atas maksiat, tapi terus Allah beri apa yang dia cintai, maka ketahuilah pemberian itu adalah istidraj, perlalaian. Diberi untuk semakin merasakan, untuk semakin kokoh di atas kekafiran, semakin mantap di atas kekafiran, yang dengan semakin mantapnya kekafirannya berakibat semakin besarnya siksaannya. Berarti pemberian supaya semakin besar siksaan. Yang seperti ini bukan tambahan namanya, tapi pengurangan.
Karena itulah kesyukuran satu-satunya kunci tambahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ternyata nilai kesyukuran ini jamaah ditentukan oleh keimanan terhadap takdir. Ketika kita berusaha mengawali usaha dengan modal ini, pengalaman ini, ilmu ini, teman kerja itu, kita lanjutkan usaha dan usaha, terus kerja yang Masya Allah, siang dan malam, iya, kita evaluasi tiap saat, begini dan begini, kita terapkan langkah-langkah yang jitu dalam rangka keberhasilan usaha, dan ketika berhasil mendatangkan hasil yang luar biasa, maka di sanalah jamaah dilihat, apakah kita mengatakan luar biasa hebatnya ilmu saya, pengalaman saya ini, ininya saya ini. Ingat perkataan Qarun ketika diajak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia hanya mampu mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Saya diberi ini tidak lain karena ilmu saya. Saya berhak. Di sini dia akan bersyukur sebab dia sandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia sandarkan kepada sebab. Penyandaran kepada sebab merupakan keingkaran terhadap nikmat. Apalagi kalau ternyata menyandarkan kepada yang bukan sebab. Bacana. Kulauna. Yang dia pasang-pasang di tokonya. Ini nanti saya pasang ini baru berhasil. Sudah bukan sebab, bersandar lagi kepadanya. Kalau ini sudah syirik. Menentukan sebab yang bukan sebab, syirik asghar. Dan bersandar kepada sebab, keingkaran terhadap nikmat. Bersandar kepada yang bukan sebab, kesyirikan yang nyata. Hanya besar tidaknya disesuaikan dengan ketergantungan kepada yang bukan sebab itu. Sejauh mana nilai ketergantungan, penyandarannya. Kalau dia bersandar dengan menyatakan hanya Allah yang memberi, hanya Allah yang memberi, yang menentukan ini, hanya caranya gantungkan ini, pakai jimat ini dan semisalnya. Bukan ini yang memberi, bukan itu, tetapi hanya Allah, tapi caranya dengan cara seperti ini. Maka ini syirik dengan kesyirikan asghar. Tetapi ketika dia bersandar, dia tentukan hal ini sebagai sebab, dan dia nyatakan bahwa ini yang mendatangkan, ini yang menyelamatkan, ini yang memberikan hasil, ini yang menyukseskan usaha, dan yang semisal itu, maka ini masuk ke dalam kesyirikan akbar, pelakunya keluar dari agama. Man 'allaqa tamimah faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan tamimah, maka sungguh telah melakukan kesyirikan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan keimanan terhadap takdir, kita lepas dari penghalang-penghalang kesyukuran, terutama bangga diri terhadap usaha. Baik, lebih tepat lagi, hal yang ketiga, at-tuma'ninatu war-rahatun nafsiyah bima yajri alaihi min aqdarillahi ta'ala. Sampai akhirnya seseorang akan tetap tenang dan merasakan ketentraman jiwa walaupun dalam kondisi usaha dia tidak berhasil. Itu tadi ketika berhasil, maka dia akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Dan ketika tidak berhasil, maka dia tetap tenang, bersabar, sebab dia yakin ini ketentuan Allah. Saya ini hamba. Mau apa saya? Saya ini hamba. Hamba cukuplah mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un.
Hamba cukuplah mengatakan qadarullah wa ma syafa'al. Takdir Allah, Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Allah Maha bijaksana, Allah Maha baik. Sehingga Masya Allah, orang yang beriman terhadap takdir dalam kondisi apapun juga, maka dia tidak lepas dari dua kenikmatan besar. Kenikmatan sebagai hamba yang bersyukur dan kenikmatan sebagai hamba yang bersabar. Kalau mantap keimanan terhadap takdir. Lihat jamaah, dalam kondisi apapun takdir Allah kepadanya, berhasil dalam usaha, dia menjadi hamba yang bersyukur, yang dengan kesyukurannya dia mulia di sisi Allah. Ini target dia, kemuliaan di sisi Allah. Ketika gagal dalam usaha, dia bersabar. Dia betul-betul yakin ini ketentuan Allah, tidak mungkin lepas. Dia pun bersabar dan bersabar, mengharap di sisi Allah Subhanahu wa taala kebaikan di balik musibah. Mengharapkan pahala di balik musibah, yang dengan kesabarannya dia pun mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulia dalam semua keadaan. Mulia dalam semua keadaan. Tapi kalau tidak beriman terhadap takdir, berhasil usaha, boroi. Gagal dalam usaha, sudah stres. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan dua hal ini. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dhalika 'ala Allah yasir likay la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima ataakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Apapun musibah yang menimpa di muka bumi, dan tak satu pun musibah yang menimpa di muka bumi, dan tak satu pun musibah yang menimpa diri-diri kalian, kecuali telah terdapat dalam kitab. Sudah ditulis, dan tulisannya sudah kering. Tidak bisa ditip X, dihapus, lengkap sudah. Min qabli an nabraha, sebelum kami adakan ketentuan-ketentuan itu, musibah-musibah. Ini menjelaskan apa? Ilmu dan sekaligus penulisan, ya. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sungguh hal itu bagi Allah Subhanahu wa taala sangatlah mudah. Lihat kemampuan Allah, lihat kudrah Allah, mudahnya semua itu. Dan lihat bagaimana Allah mengatakan nabra'aha, kami yang mengadakannya, berarti sekaligus menunjukkan kehendak dan sekaligus pengadaan. Lengkap menjelaskan bagaimana beriman terhadap takdir. Dan Allah mengatakan inna dzalika 'ala Allah yasir. Sungguh hal itu bagi Allah yasir, sangat mudah. Lihat jamaah, kalau kita yakin ini luar biasa, akan betul-betul nikmat itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab kita telah mengetahui ilmu besar akan kebesaran, kemampuan, kedahsyatan Allah Subhanahu wa taala. Yang dengannya kita tidak akan ragu-ragu menyembahnya dan betul-betul berpaling dari yang lainnya. Iya, kita akan cinta kepadanya, kita akan mengharap hanya kepadanya, kita akan takut kepadanya dan bersandar hanya kepadanya. Semua ini, ketentuan-ketentuan ini Allah jelaskan maksudnya. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum. Supaya kamu tidak berputus asa terhadap perkara-perkara yang kamu tidak dapat. Luput, lepas, gagal kamu di situ. Ini target. Supaya kamu tidak putus asa. Gimana caranya supaya tidak putus asa? Sehubungan dengan bahwa musibah ini telah ditentukan dalam kitab. Kita tidak akan putus asa. Untuk apa? Capek-capek begini dan begitu. Kalau Allah katakan Allah sudah tetapkan tidak akan terjadi, tidak akan terjadi. Kalau Allah tetapkan saya tidak akan dapat, saya tidak akan dapat. Kalau begitu untuk apa? Saya sesali untuk saya. Dengan dia akan bersabar. Dia tidak akan berputus asa. Ditambah lagi, wala tafrahu bima atakum,
dan supaya kalian tidak berbangga. Supaya kalian tidak berbangga, tidak merasa besar diri terhadap apa yang Allah berikan kepada kalian. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai setiap orang yang takabur lagi membanggakan diri. Al-ikhwah rahimakumullah. Jadi keimanan terhadap takdir betul-betul mengantar kepada kenikmatan hidup. Dan ini termasuk pembahasan yang langka. Ketika orang membahas tentang jalan hidup, jalan kebahagiaan, jalan ketenteraman, jalan ini dan jalan itu, banyak-banyak yang lupa akan nilai-nilai keimanan terhadap takdir. Padahal dia adalah kunci yang sangat luar biasa. Berarti dengan beriman dan memantapkan keimanan demi keimanan, termasuk keimanan terhadap takdir, bahkan apalagi keimanan terhadap takdir, ini akan mengantar keadaan orang-orang beriman mulia dalam semua keadaan. Kalau kita kagum, maka kagumlah terhadap perkara ini. Kalau kita mau kagum terhadap keadaan, maka kagumlah terhadap perkara ini. Dan bagaimana mungkin kita tidak kagum sementara Nabi SAW saja kagum. Nabi menegaskan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa daka illa li ahadin illa lil mu'min. Betul-betul menakjubkan, betul-betul mengagumkan urusannya orang yang beriman. Sungguh seluruh urusannya adalah kebaikan. Takjub Nabi, kagum Nabi. Hanya kata Nabi, hal itu tidak akan diperoleh oleh siapapun juga kecuali hanya bagi orang yang beriman. Kenapa bisa? Nabi jelaskan, in asabathu sarra syakar fakana khairan lah, wa in asabathu darra sabar fakana khairan lah. Rawahu Muslim. Jika sarra, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang baik menimpa dia, Nabi katakan asabat, musibah berupa yang baik menimpa dia, syakar, dia pun bersyukur, fakana khairan lah, maka hal itu merupakan kebaikan bagi dia. Dan jika ad-darra, hal-hal yang tidak baik, yang tidak mengenakan, yang membahayakan, yang menimpa dia, sabar, dia pun bersabar, fakana khairan lah, maka hal itu kebaikan bagi dia. Kesyukuran dan kesabaran adalah kemuliaan yang tiada tandingannya. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, itu beberapa buah hasil dari keimanan terhadap takdir. Selanjutnya kata beliau, telah sesat dua kelompok secara global dalam keimanan terhadap takdir. Yang pertama Al-Jabariyah, yang kedua Al-Qadariyah. Jabariyah, mereka-mereka yang mengatakan hamba ini dipaksa terhadap amalannya. Dia tidak punya keinginan, dia tidak punya kekuatan. Sebaliknya Qadariyah, balik, hamba bersendiri dalam amalannya, keinginannya semata, kekuatannya semata, tidak ada campur tangan kehendak dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jelas Jabariyah dan Qadariyah. Ini dua kelompok sesat dari dulu dan sampai sekarang sebanyak seperti ini. Jabariyah ini adalah kelompok yang hanya memperhatikan ayat-ayat Al-Quran dari satu sisi, yaitu sisi
keluasan lingkup kehendak dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang maknanya kembali kepada apapun yang kalian lakukan semata-mata karena kehendak Allah, tidak akan terjadi kecuali karena kehendak Allah. Allah yang ini, Allah yang itu. Iya, ayat-ayat seperti ini. Ini saya yang dia pahami. Kalau begitu, kita ini majbur. Terpaksa saja melakukan ini, melakukan ini, terpaksa saja. Kita tidak punya kehendak, tidak punya ini. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala semuanya. Qadariyah melihat ayat sisi lainnya, yang menjelaskan bagaimana misalnya minkum mayyuridud dunya wa minkum mayyuridul akhirah. Di antara kalian ada yang semata-mata ingin hanya dunia saja, di antara kalian ada yang semata-mata hanya, dan di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Ayat-ayat seperti ini, ayat-ayat yang Allah nyatakan, Allah sandarkan bahwa mereka yang menginginkan, mereka inginkan dunia, akhirnya celaka. Mereka inginkan akhirat, mereka pun selamat. Dan yang benar adalah yang memahami dua ayat ini dan menempatkannya tepat pada tempatnya. Itulah mereka, inilah ahlus sunnah wal jamaah. Makanya mereka dikatakan wasata, ummah wasata, pertengahan antara Jabariyah dan Qadariyah. Mereka yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala punya kehendak, Allah Subhanahu wa taala menentukan segalanya, dan ini keimanan mereka terhadap takdir. Tapi bersamaan dengan itu, mereka tidak bisa menutup mata bahwa mereka juga punya kehendak, punya kemampuan, mereka yang berkeinginan, mereka yang melakukan, yang dengannya mereka gabungkan seluruhnya. Hanya mereka yakin semuanya ini di bawah pengaturan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mengumpulkan dua hal. Dikumpulkan dua hal. Mereka punya kehendak, kita berusaha, kita upayakan. Tidak boleh tidak, kita harus upayakan. Sebab ini menjadi sebab kita disiksa atau tidak, kita selamat atau tidak. Liman syaa minkum ayyastaqim. Siapa yang mau dari kalian, maka dia akan istiqamah. Dia pahami dia punya kehendak, dia harus melakukan dan melakukan. Sebab Allah batasi, ayyastaqim, dia akan istiqamah kalau dia mau. Dia sadar dia punya kehendak. Allah berikan kemampuan, berikan akal, berikan kesehatan, berikan ini. Dia memanfaatkan semuanya itu untuk tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa istiqamah. Tapi di sisi lain, mereka sadar, wa ma tasyaun illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Apapun yang kalian kehendaki tidak akan mungkin kecuali setelah Allah penguasa alam semesta, Rabb alam semesta menghendakinya. Sehingga dengannya dia berusaha penuh dan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyandarkan usahanya. Dia berusaha penuh, dan ketika gagal dalam usaha keduniaannya misalnya, terdapat musibah pada dia, maka dia tetap bersabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebab semua ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada pembahasan keutamaan tadi. Jelas ini? Jadi dua kelompok sesat ini terbantah dengan ayat tadi. Satu ayat cukup. Wa ma tasyaun liman syaa minkum ayyastaqim. Ini membantah siapa? Liman syaa minkum ayyastaqim, membantah Jabariyah. Sebab di sini Allah sandarkan istiqamah kepada kalian, harus kalian ini. Jabariyah tidak. Kemudian wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ini membantah illa ayyasha Allahu rabbul alamin, membantah Qadariyah yang tidak mengakui bahwa itu di bawah pengaturan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Baik. Saya menyebutkan beberapa ayat-ayat yang berhubungan dengan itu. Jadi ingat ya, ini termasuk ilmu Quran, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dari seluruh sisi. Jangan mengambil satu ayat kemudian mengingkari ayat yang lainnya. Jangan mengimani ayat yang lain kemudian mengingkari ayat yang lainnya. Orang yang beriman terhadap seluruhnya.
dan menempatkannya tepat pada tempatnya. Disinilah sampai mereka dikatakan ulul albab, orang-orang yang mempunyai sari fikiran, kedalaman dalam berfikir. Sebab dia mampu jangkau semuanya dan mendudukkannya tepat pada tempatnya, yang dengannya betul-betul bermanfaat bagi keberimanan mereka dalam melakukan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, guna mempersiapkan diri masa depan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhwah rahimakumullah. Hal yang lain dari sini sudah, kita perlu memahami bahwa kehendak Allah, keinginan Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Keinginan Allah ada dua. Ada keinginan syar'i dan ada keinginan kauni. Saya singkat perbahasan. Allah inginkan secara syar'i. Ini disebutkan dalam Quran dan Sunnah. Disinilah kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah inginkan secara kauni. Artinya Allah inginkan terjadi secara kauni, pasti terjadi. Secara kauni. Perbedaan dua perkara ini, keinginan Allah secara syar'i ini mungkin terjadi, mungkin tidak terjadi. Allah inginkan kita solat, umat manusia beriman, solat, iya. Tapi ada yang solat, ada yang tidak solat, iya. Paham? Kalau keinginan kauni, maka pasti terjadi. Apapun yang Allah inginkan, maka pasti terjadi. Paham ini? Apapun yang Allah kehendaki, maka pasti terjadi. Ini namanya kauni. Ini masuk dalam keimanan terhadap takdir. Jelas ini? Ini perbedaan pertama. Perbedaan kedua, keinginan syar'i seluruhnya kebaikan. Allah Subhanahu wa taala murni cintai. Jelas? Keinginan kauni, ada yang baik. Hanya Abu Jahal. Kauni bukan syar'i. Allah tetapkan secara kauni. Karena ada hikmah, ada keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dia menginginkan kesesatan, Allah tetapkan sesat, tapi bukan syar'i. Ya, sebab yang Allah inginkan secara syar'i, dia beriman. Makanya dia beriman, tapi dia tidak mau, akhirnya dapat akibat. Jelas? Keimanannya Abu Jahal syar'i. Keinginan apa ini? Syar'i. Hah? Keinginan syar'i saja, bukan kauni. Iya, sebab tidak terjadi. Baik. Jadi yang baik jamaah, yang mengumpulkan dua ini. Kita solat dan terus upayakan terjadi kebaikan demi kebaikan. Kita upayakan maksimalkan betul kebaikan demi kebaikan yang Allah telah turunkan, kemuliaan besar berupa Quran dan Sunnah. Kita maksimalkan itu. Lagi pula ketentuan kauni kita tidak tahu kan. Tugas kita untuk memahami syariat dan melaksanakannya semaksimal mungkin, dan kita harapkan kauni terkena kepada kita. Sehingga ketika kebaikan terjadi, kita kumpulkan dua keinginan. Keinginan kita dan Allah inginkan. Jelas? Disitulah. Berarti orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan dua keinginan. Adapun para penjahat hanya berkumpul padanya satu keinginan. Itu pun keinginan yang umum saja, kauni. Jelas? Baik. Ini singkat beberapa pembahasan sehubungan dengan takdir. Walaupun masih banyak syubhat yang berhubungan dengan ini, dan kami alihkan kepada kitab-kitab para ulama yang memperdalam dalam perkara itu. Ibnu Qayyim rahimahullah taala, Syekh Taimiyah sebelumnya, itu banyak mengungkap syubhat-syubhat mereka
dan membatalkannya satu persatu. Bahkan di antara syubhat mereka ada yang dibantah sampai ratusan sisi. 100 sisi bantahannya. Dan banyak puluhan dari bantahan itu saya sendiri tidak paham. Karena mendalamnya perkara itu banyak mengarah kepada pendalilan akal yang dalam, rumit. Wallahu a'lam. Sebagaimana yang kita yakini bahwa takdir yang telah ditetapkan oleh Allah tidak akan bisa dirubah. Lalu bagaimana kita mengkompromikan dengan hadis riwayat Hakim bahwa hanya doa yang bisa merubah takdir? Atau yang semisal ini. Saya lupa hadis-hadisnya yang sahih yang mana. Hanya ada di antara perkara-perkara yang mengarah kepada sesuatu itu dirubah, takdir itu dirubah. Maka ini maksudnya takdir yang tidak dirubah apa yang ditetapkan dalam Allahul Mahfuz. Yang berubah adalah takdir yang ketika itu, dan ketika berubah itu juga adalah takdir. Hanya berubahnya takdir satu ke takdir yang lainnya itu dengan sebab doa, paham? Atau sebab silaturahmi dan yang semisal itu. Paham ini? Sekarang Allah takdirkan si anu miskin. Jangan berserah, takdir saya sekarang itu sudah. Ingat, sekarang kamu takdirnya masih miskin. Kamu kan tidak tahu takdir selanjutnya. Lakukan sebab-sebab supaya kamu berubah. Usaha ini berdoa dan semisalnya, silaturahmi dan semisalnya, berubah jadi orang kaya. Sekarang jadi kaya dia, takdir tetap takdir, dan itu tidak akan berubah. Setelah miskin pasti, ketika Allah tetapkan dia miskin kemudian jadi kaya, kapan ini pasti terjadi sebab telah ditetapkan dalam Allah Al-Mahfuz. Jelas ini. Jadi mengkompromikannya, sesuatu yang betul-betul tidak mungkin berubah itu apa yang disebutkan dalam Allah Al-Mahfuz, dan apa yang berubah itu berubah dari sisi tinjauan takdir dalam arti kenyataan. Dalam arti kenyataan. Berubah dari ini ke ini, dari ini ke perubahan ini ke ini, perubahan ini ke ini, semuanya itu adalah takdir. Jelas? Baik. Pernah kami membaca buku tentang pengobatan dengan ayat-ayat Al-Quran dengan cara menulis satu ayat ke strap sepenggalan ayat-ayat tertentu di sebuah kain putih, lalu dicelupkan ke dalam air, lalu diminum, ditempelkan ke bagian yang sakit. Apa caranya sesuai dengan syar'i atau bertentangan? Cara ini tidak sesuai dengan syar'i dan bertentangan. Pertama, Nabi SAW tidak pernah melakukannya. Dan yang kedua, ini masuk dalam penggunaan namimah dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Dan yang benar dalam perkara ini keumuman hadis Nabi SAW, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Adapun riwayat yang disandarkan kepada sahabat, maka riwayat itu lemah. Baik, hal yang ketiga, ini mengarah kepada menyepelihkan ayat-ayat Al-Quran. Ditulis pada kain, apa yang ditulis di sepenggal-sepenggal tidak sesuai dengan aturan penulisannya. Baik, ini bertentangan dan tidak sesuai dengan tuntunan agama. Tapi terbuktinya sesuatu bukan menjadi dalil benarnya sesuatu. Si anu itu mencuri, terbukti dapat uang. Si anu korupsi, terbukti dapat uang. Si anu melacur, terbukti dapat uang. Si anu bohong, berdusta, menipu orang, terbukti dapat uang. Tapi bersamaan dengan itu, kita seluruhnya sepakat perbuatan si anu adalah haram, walaupun terbukti. Sebab apa? Ingat ukuran sebab. Sebab tidak boleh diakui, apalagi dilakukan, kecuali harus terbukti, nyata, dan syar'i. Sekian, subhanakallah. Subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmatnya, yang tidak akan mungkin lagi kita bilang, kita hitung-hitung. Karena itu hendaknya kita terus-menerus mengupayakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
dengan kesyukuran yang sebenar-benar syukur.